Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Prayoga, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh eksploitasi pegunungan di wilayah Bojonegara terhadap lingkungan sekitar. Implementasi kajian ilmiah ini dapat dimasukkan ke dalam materi sekolah dasar kelas 4, yaitu tema 3, peduli terhadap lingkungan. Subtema 3, ayo cintai lingkungan dengan KD. IPA 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Materi yang pertama tentang jenis dan manfaat gunung akan disampaikan oleh Windy. Selanjutnya, materi yang kedua tentang fenomena dan karakteristik gunung yang dieksploitasi akan disampaikan oleh Rida. Nah, dan yang terakhir, dampak dan upaya akan dijelaskan oleh Alifa. Pegunungan di wilayah Bojonegara tersusun dari pegunungan bebatuan, namun ada juga pegunungan yang tersusun dari tanah. Pegunungan di wilayah Bojonegara tersebar di daerah Ukirsari, yakni meliputi Kampung Pekuncen, Kampung Merapit, Kampung Kejuruan, Kampung Cikadu, hingga Kampung Tanjung. Beberapa daerah di sekitar Bojonegara yang dikelilingi oleh pegunungan yakni Kampung Ragas dan Kampung Cikubang. Sebagai manusia, kita harus mampu memanfaatkan alam dengan baik. Jika kita mampu memanfaatkan alam dengan baik, alam pun akan memberikan timbal balik yang baik untuk kita. Beberapa manfaat yang dapat kita peroleh jika kita mampu memanfaatkan alam dengan baik. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai pondasi alam atau paku bumi. Ketika terjadi hujan, air hujan akan turun melalui celah batuan, sehingga dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir. Bencana alam yang pernah terjadi di wilayah Bojonegara yakni banjir. Banjir di tahun 2020 ini merupakan banjir terparah yang pernah terjadi di Bojonegara. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai pelindung ekosistem yang ada di dalamnya, karena dengan adanya pegunungan dapat dijadikan sebagai habitat atau tempat tinggal bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh masyarakat sekitar. Daerah pegunungan dengan tanah yang subur, udaranya yang sejuk, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai lahan perkebunan. Beberapa hasil perkebunan di daerah Bojonegara seperti cengkeh dan melinjo. Ada juga beberapa hasil panen lainnya seperti kacang-kacangan dan umbi-umbian. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai bahan material bangunan. Namun, cara ini tidak baik jika dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, penggunaannya harus dibatasi. Karena barang tambang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang artinya itu waktu untuk mengembalikannya atau proses untuk mengembalikannya memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karenanya, kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat, sedangkan alam pemuas kebutuhan manusia yang semakin hari terus menurun, kita harus mampu menjaga keseimbangannya. Fenomena pertambangan yang terjadi di wilayah Bojonegara. Fenomena pertambangan di Indonesia sering kita temukan di berbagai wilayah yang dianggap berpotensi bagi lahan pertambangan atau untuk dijadikan sebagai lahan tambang. Banyak lokasi yang dijadikan sebagai bahan tambang seperti bukit, gunung, maupun laut yang dianggap berpotensi untuk dijadikan lahan tambang. Nah, pada Kecamatan Bojonegara ini banyak ditemukan gunung berbatu yang dianggap berpotensi untuk dijadikan bahan tambang. Nah, Kabupaten Bojonegara ini merupakan salah satu kawasan di pemerintahan Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas wilayah sebelah utara Laut Jawa, sebelah barat Merak, sebelah selatan Cilegon, dan sebelah timur Teluk Banten. Letaknya yang strategis membuat Kecamatan Bojonegara ini dilirik oleh para investor. Nah, letaknya yang strategis ini dapat ditempuh sekitar 25 km dari pusat kota Serang dengan waktu 40-50 menit dengan menggunakan jalan utama. Menurut Pak Hikmat, salah satu warga Kecamatan Bojonegara, tepatnya di Desa Cikubang 1, mengungkapkan bahwa gunung-gunung yang ada di wilayah Bojonegara ini dulu dimiliki oleh pribumi. Namun, lambat laun mereka menjualnya kepada para investor asing, baik asing maupun lokal. Sedangkan warga di sekitar wilayah pegunungan sendiri itu hanya dipekerjakan sebagai buruh pekerja di wilayah tersebut.
Contohnya, warga sekitar dijadikan sebagai supir yang mengangkut hasil pertambangan guna menyalurkan hasil-hasil pertambangan ke luar Pulau Jawa. Sedangkan yang menduduki posisi yang tertinggi yaitu perantauan dari luar Pulau Jawa atau dari luar Kecamatan Bojonegara. Memang gunung yang ada di wilayah Bojonegara termasuk gunung batu yang kurang dimanfaatkan atau kurang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar selain untuk diambil batunya. Nah, batu-batu ini akan dijadikan sebagai bahan bangunan, contohnya batako, kerikil, untuk dijadikan sebagai bahan pembuat jalan atau untuk pembuat gorong-gorong dan lain sebagainya. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menambang gunung batu di wilayah Bojonegara. Cara yang pertama dengan menggunakan ekskavator. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan bom dinamit. Lalu apa aja sih karakteristik gunung yang sudah dieksploitasi? Ada 4 karakteristik gunung yang sudah dieksploitasi. Karakteristik yang pertama yaitu vegetasi di sekitar gunung semakin berkurang. Vegetasi di sekitar gunung semakin berkurang ini bisa disebabkan karena pohon ditebang oleh manusia itu sendiri dan juga pohon itu mati karena debu dan asap kendaraan yang dihasilkan oleh sekitar gunung. Debu dan asap kendaraan yang dihasilkan sekitar gunung itu akan menghasilkan oksida. Nah, oksida ini akan berubah menjadi asam setelah mengalami proses kimia di udara yang akan turun bersamaan dengan hujan. Hujan ini bisa disebut dengan hujan asam ya teman-teman. Hujan asam ini bisa merusak ekosistem makhluk hidup. Salah satunya adalah tumbuhan. Nah, sedangkan karakteristik yang kedua yaitu gunung akan kehilangan sumber mata airnya. Seperti yang kita ketahui bahwa gunung memiliki sumber mata air yang dapat bermanfaat bagi manusia sekitar yang hidup di sekitar gunung. Sumber mata air yang ada di gunung ini tersimpan dalam lapisan air bawah tanah. Nah, apabila lapisan bawah tanah air ini dirusak oleh manusia, maka gunung akan kehilangan sumber mata airnya. Karakteristik yang ketiga yaitu hawa di sekitar gunung akan semakin naik atau semakin panas. Hawa di sekitar gunung semakin naik itu disebabkan karena tidak ada laginya tumbuhan. Karakteristik yang keempat yaitu binatang akan kehilangan habitatnya. Baik, terima kasih Gilang. Dari setiap kegiatan penambangan tentunya berdampak pada kesehatan dan keadaan lingkungan sekitar. Untuk penambangan batu di wilayah Bojonegara tentunya berdampak pada kesehatan warga dan perubahan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Dampak yang dirasakan akibat aktivitas penambangan di wilayah Bojonegara diantaranya 1. Terjadinya perubahan kenampakan alam. Dari gunung-gunung yang dahulu menjulang tinggi, kini terlihat keroak akibat bekas galian tambang yang ditinggalkan oleh para penambang. Yang kedua, peledakan menggunakan bom dinamit mengakibatkan banyaknya rumah warga yang retak. Selain itu, dentuman yang cukup tinggi juga mengakibatkan terganggunya aktivitas keseharian warga. Getaran yang dirasakan warga seolah-olah seperti terjadi gempa bumi. Yang ketiga, saat musim kemarau tiba, jalanan ditutupi oleh debu akibat aktivitas bongkar muat batu dari gunung menuju pabrik. Hal ini berdampak pada berkurangnya jarak pandang dan kesehatan pernapasan masyarakat sekitar. Dan yang keempat, saat musim penghujan tiba, wilayah Kecamatan Bojonegara sering dilanda banjir akibat kurangnya daerah resapan air. Banjir menggenangi rumah-rumah warga, jalanan, serta sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Bojonegara. Upaya menjaga alam pegunungan. Setelah kita mengetahui berbagai dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan di wilayah Bojonegara, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan untuk mencegah hal itu terjadi? Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, banyak menanam pohon di rumah-rumah maupun di jalan raya. Debu dan polusi yang dihasilkan akibat aktivitas pertambangan dapat terserap melalui pohon. Pohon dapat menyerap debu dan polusi, kemudian mengubahnya menjadi oksigen dengan proses fotosintesis. Banyak menanam pohon, artinya semakin banyak pula debu dan polusi yang terserap, kemudian diubah menjadi oksigen. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Membuang sampah sembarangan di sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir. Selain itu, sering melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar dapat membuat lingkungan sekitar terasa bersih, nyaman, dan juga sehat. Dan yang terakhir, menanam tanaman perintis atau berumur panjang. Gunung di wilayah Bojonegara termasuk ke dalam gunung berbatu yang sulit ditanami oleh pepohonan.
Sebelum menanami pohon berumur panjang atau berakar besar di wilayah Bojonegara, terlebih dahulu kita harus menanami tanaman perintis untuk melakukan batuan. Setelah batuan lapuk, barulah kita dapat menanami tanaman berumur panjang atau berakar besar, seperti jati atau mahoni. Nah, itu tadi beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mencegah berbagai dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan di wilayah Bojonegara. Tentunya, hal ini akan dapat terlaksana dengan mudah apabila masyarakat dan pemerintah saling memahami bahu-membahu untuk menjaga kelestarian alam di lingkungan Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.